Allahu Akbar, Allah. Sampean kabeh alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Pak Joahir Juki bin Juki. Mangga sarang-sarang doakan Pak Joahir Juki, moga-moga Pak Joahir Juki diberikan panjang umur, diberikan tambah kesehatan jasmani rohani, diberikan tambah rizki lancar halal berkah, semoga diberikan tambah keistiqomahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niko, Caruban Misteri Channel, dan kali ini saya kembali mendatangi sebuah pondok di Kampung Lebakngok, Benda Kerep, Cirebon. Dan waktunya saat ini sudah tengah malam ya, dimana saat ini adalah malam takbiran atau di malam hari raya Idul Fitri. Jadi kali ini ada sesuatu hal yang saya anggap istimewa. Kenapa istimewanya? Di malam yang luar biasa ini saya bersama banyak anak-anak santri di sini yang mondok di Pondok Al Imam ya. Dan sebelah saya adalah Ustadz Imam, dan memang biasanya dipanggil Ustadz Imam karena sudah biasanya begitu ya. Jadi di sini Ustadz Imam yang menyediakan tempat, segala sesuatunya atau apapun untuk mengumpulkan anak-anak untuk belajar ya, belajar membaca, menulis, mengaji, ilmu agama segala macam. Dan insya Allah akan mencetak mereka-mereka ini menjadi generasi penerus, menjadi ustadz-ustadz penerus. Karena dengan mereka ini, di masa depan mereka ini diperlukan sekali. Karena kalau tanpa mereka belajar ilmu agama, nanti siapa lagi? Mungkin anak cucu di beberapa puluh tahun berikutnya mungkin akan kesulitan untuk belajar mengaji karena kekurangan ustadz ataupun kekurangan guru agama ya. Jadi jangan sampai ya, karena mereka harus meregenerasi dan mereka ini harus menjadi penerus. Insya Allah mereka akan menjadi ustadz-ustadz yang handal seperti Ustadz Imam di samping saya. Dan kali ini saya mendapatkan titipan rezeki dari saudara jauh di negara Singapura yang bernama Pak Joahir Juki bin Juki, dan berupa uang. Mudah-mudahan walaupun jumlahnya bukan berjuta-juta, tetapi berasa bermiliar-miliar. Mudah-mudahan untuk Pak Joahir Juki di negara Singapura selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran rezeki dan berlimpah rezekinya ya. Mudah-mudahan doa-doa yang terbaik dari adik-adik semua bisa diterima segala sesuatunya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati langsung kepada Pak Joahir Juki beserta keluarganya. Oke, Tat. Sedikit aja, Tat. Kita mau bahas tentang faedah dari sedekah, Tat. Sedikit aja, Tat. Kita nggak perlu banyak-banyak, mungkin banyak yang tahu ya, tapi mungkin faedah-faedah yang lebih ini untuk lebih mengingatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatul Mustafa ini wasiatnya Kanjeng Nabi ke sahabat Ali dan juga ke semua umat di alam dunia. Wasiatnya Kanjeng Nabi bagaimana? Salah satunya wasiatnya Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali. Dawuhnya Kanjeng Nabi, ya Ali, as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun
min rahmatihi ba'idun min azabihi. Ya Ali, sakhi itu loman. Orang yang loman itu orang yang parak dekat dengan Allah Ta'ala, tur dekat dengan rahmatnya Allah. Jadi orang yang loman, orang yang bersedekah, itu adalah salah satu ciri daripada dekat dengan Allah Ta'ala dan juga dekat dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Di samping itu, ba'idun min azabihi, jauh dari siksanya Allah. Sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallahi ba'idun min rahmatihi. Sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang medit, apa medit tuh? Pelit. Sebaliknya orang yang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah Ta'ala, wa ba'idun min rahmatihi, dan juga jauh daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Qaribun min azabihi, dekat dengan azabnya Allah. Itu salah satu faedah daripada loman. Jadi misalkan orang loman itu orang yang dekat dengan rahmatnya Allah, jauh dari siksanya Allah, siksa di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Ali, saya itu melihat maktuban inden tulis ala babil jannati. Saya itu melihat di lawangnya surga, di pintu surga itu tertulis gimana ditulisnya, anti muharramatun ala kulli bakhilin. Anti utawi siro iku muharramatun den haramaken ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang medit. Jadi surga itu diharamkan bagi orang-orang yang medit, bagi orang-orang yang pelit. Wa'akin, lan orang yang wani, berani kepada orang tua. Wanamamin, lan orang yang adu-adu. Apa adu-adu tuh? Membentrokan antara si A, mengadu domba. Nah itu haram surga baginya orang-orang yang medit, yang pelit, yang berani kepada orang tua, dan juga yang mengadu domba. Di surga haram. Ya Ali, lama khalaqallahu jannata. Ali, ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, qolat, dawuh atau matur apa surga, ya Rabbi, surga itu matur ke Allah Ta'ala, ya Rabbi, duh pangeran ingsun, lima khalaqtani, untuk apa saya diciptakan, kata surga. Qala dawuh sinten Allah Ta'ala dawuh, likulli sakhiyin wa taqiyyin, sampeyan diciptakan surga ini bagi untuk orang yang loman dan juga orang yang takut kepada Allah, alias orang yang takwa. Jadi surga, diciptakannya surga ini salah satunya untuk orang yang loman dan juga orang yang takwa kepada Allah Ta'ala. Qolat, matur sopo surga matur lagi ke Allah Ta'ala, raditu, ridho, misalkan seperti itu, saya ridho. Waqolat, lan matur sopo annarun roko, neraka matur ke Allah Ta'ala, ya Rabbi lima khalaqtani, neraka matur ke Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rabbi, untuk apa saya diciptakan. Itu dawuhnya Allah Ta'ala, qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Dawuhnya Allah Ta'ala, sampeyan ya neraka diciptakan untuk orang yang medit dan juga orang yang gumede. Gumede itu merasa paling bisa, merasa paling merasa paling bisa, itu gumede. Nah, ana lahuma, nah itu ya aliyuman kholafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Untuk sementara itu. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini saya dan Ustadz Imam akan mewakili atau mewakilkan titipan amanah ini dari Pak Joir Juki bin Juki di negara Singapura untuk anak-anak santri di Pondok Al-Imam di Kampung Lebak Ngok, Benda Kerep. Jadi nanti kita bergantian ya adik-adik ya. Oke, yang pertama dulu. Terima kasih untuk Pak Joir Juki bin Juki di Singapura. Oke, alhamdulillah, dan kita akan lanjutkan lagi dengan sesi berikutnya, di mana masih ada beberapa anak-anak yang masih asik main pendeman ya. Pendeman itu mungkin kalau di beberapa wilayah itu disebutnya lodong atau meriam ya. Tapi ini meriam yang dibuat dikelola di tanah ya, tanah yang digali lalu memakai karbit, lalu itu menjadi mainan mereka, hiburan mereka itu bermain meriam. Jadi ya inilah di Benda Kerep kebiasaan mereka itu dari mulai anak-anak sampai dewasa itu berkopiah, sarung, itu sudah menjadi pakaian yang sangat biasa ya, karena di sini diajarkan tidak boleh berlebih-lebihan secara fashion atau secara berpakaian yang terlalu berlebih-lebihan. Jadi untuk selalu menjaga kesederhanaan ya, maknanya banyak, tidak boleh sombong, tidak boleh pamer, tidak boleh yang banyak hal yang menjadi sebuah yang negatif ya. Oke, kita nanti akan adakan sesuatu hal yang mungkin tanya jawab sedikit ya, dan ini malam takbiran ya, dimana malam hari raya yang luar biasa di waktu tengah malam saya bersama anak-anak di sini bisa berkumpul bersama ya. Jadi ini setelah tadi kita sama-sama mendengarkan tausiah ya, walaupun sedikit bersama Ustadz Imam, makna dari sedekah ya. Jadi kalau kita pelit ya tahu sendiri deh. Kalau kita gimana ya gimana gitulah. Kalau kita baik akan dapat kebaikan. Kalau kita pelit nanti dapat pelit lagi, maksudnya begitu ya. Iya. Nah oke. Saya nggak membuat sesuatu hal kepada mereka ya, dan saya akan bertanya yang sebaik mungkin dan mereka akan menjawab sejujur-jujurnya ya. Adik-adik di sini semua kan belajar ilmu agama ini di sini, belajar baca tulis, kan nggak ada iuran ya, nggak bayar bulanan, nggak bayar tahunan ataupun harian, nggak ada ya. Jadi di sini bebas. Artinya di sini tidak melakukan ataupun sekolah formal ya. Di sini bukan sekolah formal. Jadi kalau ada di sini sekolah belajar ilmu agama dan lain-lainnya itu mereka nggak punya ijazah. Jadi nggak ada kenang-kenangan berupa ijazah pernah belajar ilmu agama. Nah, berbeda dengan di pondok-pondok pesantren yang formal lainnya ya, ada surat ijazah, ada ya segala macam ya. Tetapi ya faktanya memang begini ya. Dan mereka ini ada yang sangat luar biasa ya. Oke, saya mau tanya, nama kamu siapa? Muhammad Afad. Muhammad Afad, kamu pengen jadi apa nanti kalau udah gede? Kiai. Kiai, masya Allah. Cita-citanya luar biasa. Jadi kamu betul-betul ingin mengibadahkan kemampuan kamu nanti setelah belajar ini untuk diibadahkan kembali ya. Oke, kalau di bidang pekerjaan misalkan kamu ingin punya usaha apa? Buah-buahan. Buah-buahan, maksudnya berkebun
atau menjadi pedagang buah-buahan? Pedagang. Kenapa kamu kepengen jadi pedagang buah-buahan? Alasannya? Ya, Atau orang tua kamu, keluarga kamu atau siapa memang sebelumnya memang jadi pedagang buah-buahan? ada gua tuh. Oh, uak. Iya, Oh, jadi kamu saudara. sedikit banyaknya belajar dari uak gitu ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Nah, sini Samsul dekat sini. Samsul dekat. Nah, ini agak sini. Ini Samsul ini waktu kecilnya pernah mengalami sebuah kecelakaan dan matanya seperti ini ya. Tapi alhamdulillah dikasih selamat ya, alhamdulillah. Samsul, ini dulu anaknya bandel banget nih. Tapi alhamdulillah setelah mondok di sini, Samsul menjadi anak yang sangat baik sekali. Baik kan? Ya, Baik nggak? ya, Pelit nggak? enggak, Nggak pelit. Kalau saya minta lagi uangnya boleh nggak? boleh. Boleh, bener sini. Nih. Serius. Ya, Res. Wah, ini nggak pelit. Oke, saya balikin lagi. Nah, gitu. Samsul, nanti kalau udah gede mau jadi apa? Menjadi ustad, Ustadz lo nggak? Tuh. ya kayak ang imam. Tuh, kayak Ustadz Imam. Jadi kalau bahasa imam itu ucapan hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi ada yang manggil Ustadz, ada yang manggil ang imam ya. Kebetulan anak ini yang paling apa ya? Menjadi teman-teman suka tertawa ya, dia lucu. Dan ini nih untuk yang lain, contoh yang lainnya nih. Samsul yang rajin suka bersih-bersih ya. Jadi untuk lain-lainnya nih, sampah ya. Dan jangan ada di pondok yang kotor-kotor, itu nggak boleh dibersihkan ya. Ya, Jadi harus saling mengingatkan teman-temannya dan sama-sama menjaga kebersihan ya. ya. Oke? Ya, Nah ini Wafa sini Wafa. Ayo, nggak usah malu-malu nih, Wafa suka malu-malu. Wafa, hah? Enggak, sini Wafa aja, Wafa sini. Ah, ini Wafa, kamu mau gede mau jadi gedenya mau jadi ustadz lagi atau apa? Iya. Ah, wow, suara petasan ya, karena di sini memang biasa kalau di malam takbiran, di malam hari raya itu biasanya anak-anak di sini bermain petasan. Dan mungkin nanti kita akan coba datangi yang teman-teman lain yang sedang bermain apa itu? Pendeman ya? Meriam itu ya. Masih ada main ya, berarti ada nggak? Nanti kita kalau ada kesempatan kita bisa merekam ya. Oke, Wafa pengen jadi apa? Jadi ustad. Ustadz juga. Tuh, jadi mayoritas ingin jadi ustadz juga. Nah, kalau bidang pekerjaan apa? Maunya jadi apa? Kerja buah aja. Hah? Pembuahan. Buah-buahan. Nah, ini perlu diketahui ya. Mayoritas enggak mayoritas juga sih. Artinya kebanyakan, walaupun enggak semuanya, mereka lebih suka berbisnis berjualannya atau berniaga berjualan berbagai macam buah-buahan. Dan nyatanya dari yang berasal dari sini itu berjualan buah-buahan tidak hanya di kota Cirebon ataupun di wilayah Cirebon lainnya, tetapi bahkan di luar kota Cirebon. Di Jakarta kebanyakan ya, di Bandung dan di kota-kota lainnya. Dan itu berasal dari benda kerap Cirebon ya. Jadi mungkin karena mereka melihat ya tadi uaknya, mungkin omnya, orang tuanya ataupun siapapun yang berbisnis buah-buahan, mungkin ya mereka tahu ya siklusnya ya, belanja di mana dan harus bagaimana menjualnya, mungkin dari belajarnya itu ya. Dan juga banyak juga di sini yang jualan cuangki ya, dengan berkeliling ya. Ya itu nggak masalah dan itu luar biasa ya, karena berjualan itu waduh memang asik ya. Nah, jadi saya hanya pesan kepada adik-adik semua ya, belajar agamanya terus ditekuni, raihlah ilmu agama yang terbaik ya. Jadi kedepannya untuk lain-lainnya ya, untuk berjualan kah, untuk apa-apanya itu ada semua kembangkan. Dan kalau bisa, nah ini nih, kalau ada orang nyuruh kerja segala macam, lihat-lihat dulu ya kerjanya seperti apa ya, upahnya atau gajinya berapa dulu. Jadi harus menyesuaikan ya, jangan sampai tenaga kalian diperas gitu ya. Jadi kalau bisa jangan jadi pegawai, jadi bos ya, jadi bos buah ya, seperti Samsul jadi bos cuci mobil gitu, jangan jadi tukang cuci mobil ya itulah mereka, kepolosan mereka seperti itu. Dan inilah sesi dimana kali ini saya bisa
bikin konten bareng adik-adik semua di sini yang biasanya kita hanya merekam, kita biasanya hanya ya gimana gitu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbicara langsung di tengah malamnya. Oke adik-adik, ini kan karena waktunya malam takbiran ya, sedikit ya kita takbiran sama-sama ya. Kita sama-sama merayakan hari raya Idul Fitri, karena Idul Fitrinya mereka dengan adik-adik ataupun anak-anak di luar kampung Banda Kerep itu berbeda. Kalau yang di luar mungkin 2 atau 1 hari sebelum hari raya sibuk datang mall, ke pasar, cari baju, cari celana, cari sandal, cari sepatu, maunya serba baru. Di sini nggak mikirin. Nanti besok mau pakai baju apa? Salat Id. Baju baru. Baju baru? Ada punya baju baru? Punya. Punya. Dari nabung atau dari orang tua? Nabung. Nabung. Ada baju ya? Bajunya mungkin lebih kurang seperti ini. Bapak ada baju baru? Ada. Dari nabung dari apa? Nah, jadi gini, setiap tahun mereka itu punya baju baru. Mereka ini menabung sedikit demi sedikit dan biasanya mereka hanya membeli baju baru itu 1 tahun sekali ya. Tapi alhamdulillah. Tapi ya walaupun beli baju baru, tetap saja penampilan mereka seperti ini. Bersarung, baju macam seperti ini. Jadi tidak ada pakai yang berlebih-lebihan ya. Jadi ya memang seperti ini gitu. Ataupun hanya t-shirt atau sarung baru gitu ya. Oh ya, sarung baru beli nggak? Beli. Nah, jadi tetap sarung dan baju kemeja atau kaos ya. Jadi udah belinya 1 tahun sekali ya, fashionnya seperti ini. Oke, kita sama-sama takbiran ya. Sebentar ya. Kita sama-sama berbahagia menyambut hari raya, walaupun agak sedih ya, karena bulan Ramadan akan terlewati. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan Ramadan berikutnya ya. Dan kalian ilmu agamanya harus semakin meningkat kembali ya. Oke, siapa yang mimpin? Kamu sini mimpin takbirannya, sok. Oke. Masa atau kamu aja? Malu-malu. Yuk. Yuk. Kapan doanya, Pak? Oke, cukup ya. Alhamdulillah kita bersama-sama bertakbir ya. Waduh, Masya Allah hati saya nih, aduh sangat terharu sekali. Nah, oke, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Juhair Juki bin Juki di negara Singapura ya. Kita sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih untuk Pak Juhair Juki bin Juki di Singapura. Terima kasih ya. Dan nanti Pak Juhair Juki ini akan melihat adik-adik semua ya. Jadi nanti pergunakan ya yang terbaik ya rezekinya dari Pak Juki, dan semoga Pak Juhair Juki bin Juki selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya beserta semua keluarganya ya. Jadi selalu diberi kesehatan lah pokoknya. Kalau udah sehat, segala-galanya insya Allah sehat semua. Jadi kali ini saya mungkin nggak ambil liputan main anak-anak yang bermain pendeman, yaitu meriam yang melubangi tanah ya, lalu menggunakan karbit ya. Jadi ledakan dentuman meriamnya, waduh sangat menggetarkan jiwa. Tapi next time ya, karena memang tempatnya agak jauh juga, dan juga ini waktunya sudah lewat tengah malam, dan adik-adik semua dan saya juga nih, saya harus butuh istirahat karena hari ini saya belum tidur ya. Harus cepat istirahat karena nanti esok pagi kita sudah bangun subuh lagi untuk persiapan salat Id ya. Nah, nanti kita sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin untuk semuanya, dan ya untuk semuanya, untuk para pemirsa dan para sahabat-sahabat di Caruban Misteri Channel ya. Oke, kita sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Oke, 1, 2, 3. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, mudah-mudahan di hari raya ini
bisa berlebaran bersama keluarga dengan bahagia dan dipenuhi banyak hal, kesehatan dan macam-macam. Jadi kalau udah sehat, makan opor ayam, rendang daging ya, yang berlemak-lemak aman, nggak bikin sakit perut, nggak bikin kolesterol, nggak bikin darah tinggi ya. Insya Allah semua diberikan kesehatan. Dan sampai di sini jumpa kita bersama saya Niko di Caruban Misteri Channel dan bersama adik-adik semua di Pondok Al-Imam ini. Dan semoga mereka ini, para calon-calon ustadz ini, terus diberikan semangat dan terus diberi rajin. Oke ya, harus rajin ya. Jadi manfaatkan. Kalian ini tidak seperti anak-anak yang lain harus sekolah. Ada SD, SMP, SMA. Di sini tidak ada istilah SD, SMP, SMA. Tidak ada istilah itu, tetapi mereka tetap semangat untuk menimba ilmu. Karena dengan ilmu agama, ilmu yang lain-lainnya yang nanti diajarkan oleh Ustadz Imam itu akan bermanfaat bagi kalian di masa depan, ya. Jadi nanti kalian mau jadi pedagang, mau jadi punya usaha cuci mobil, yang mau jadi usaha lain-lain, tetap jaga kejujuran, ya. Tetap jaga banyak hal lah yang baik-baik ya. Jadi tidak hanya saya harus belajar agama untuk jadi ustadz, jadi kiai. Itu cita-cita yang sangat mulia, sangat baik sekali. Tapi kita juga harus belajar juga bagaimana nanti kita berwira swasta atau berwira usaha ya. Karena berwira usaha itu tadi seperti tadi jualan buah-buahan atau jadi bos buah, jadi macam-macam, itu berwira usaha. Jadi kalau dengan itu kita harus imbangi ya, belajar ilmu agama. Kita mau jadi ustadz, jadi kiai, kita imbangi juga bagaimana cara kita berwira usaha itu, karena akan menjadi bekal untuk kita juga masa depan. Jadi kalau belajar agama terus kapan cari rezekinya, kan gitu. Oke, paling gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.